Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan kepada kita maghfirahnya, semoga Allah berikan kepada kita barakah, rahmat dan ziyadah ilmu yang bermanfaat, terkhusus tentang ilmu Al-Quran dan mabahisnya. Baik, materi kita adalah pertama adalah Al-Quranul Karim. Secara makna bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dibaca mendapatkan pahala, tertulis ataupun bisa dibaca, ya, dan mutawatir dari zaman Nabi SAW hingga kepada kita, min awalil isnadi ila akhirih, dari awal sanad-sanad sampai akhir yang sampai kepada kita ini. Dan yang kita bahas adalah saat ini kita membaca memang betul-betul harus mempunyai standarisasi berupa sanad yang diakui dari awal sampai akhir. Nah, apakah riwayat secara ijtima sahih atau tidaknya, wallahu a'lam bissawab. Tapi kita bisa melihat dengan secara ilmu riwayatan dan dirayatan. Bagaimanapun Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir zaman nanti. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina lil haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Jadi standarnya adalah sanad al-isnadu min ad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Maka ditambah lagi oleh Abdullah bin Mubarak, samu lana rijalakum. Artinya untuk menjaga keabsahan dan kesahihan Al-Quran itu secara ucapan dan bagaimana secara tulisan, semua Allah jaga, ya, yang terpisah atau yang tidak ada cacat, kebohongan dan kedustaan di dalamnya. Baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak perlu bahas tentang marahil tadwin, rentetan ataupun tingkatan cara penulisan Al-Quran hingga sampai kepada kita. Yang jelas dari zaman ke zaman Al-Quran mutawatir secara lafaz ataupun secara bacaan. Zaid bin Sabit berkata, "Kuntu aktubul wahyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu zaman itu Zaid bin Sabit sudah menulis wahyu, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marahil kedua di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikumpulkan suhuf-suhuf itu. Kemudian dibuatlah ya sebuah nuskhah kitabah di suhufin wahid pada zaman Utsman bin Affan. Hingga sampailah pada zaman sekarang ini banyaknya penulisan-penulisan mushaf-mushaf Al-Quran yang tidak terhitung jumlahnya, dan nampak sekali yang kita baca sekarang ini. Baik hamba Allah di mana saja berada, kita bahas yang berikutnya adalah ilmu tajwid. Lahnu fi tilawatil Quran, hukum iltizam bil tajwid, hukum qiraatil Quran bil alhan atau musikiyah. Kemudian maratibu at-tilawah. Pertama, tajwid secara bahasa memang itu tahsin, jawada yujawwidu atau hassana yuhassinu. Dalam istilahnya ilmu yang membahas tentang bagaimana pengucapan yang benar dari huruf-huruf hijaiyah Arab, ya, bukan huruf-huruf Indonesia, yang standarisasi makharij dan sifatnya zatiyah atau aradiyah. Kemudian terbangun di dalamnya hukum-hukum yang lainnya. Kemudian Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala beliau berkata, al-akhdhu bit-tajwid hatmul lazim man lam yujawwid al-Quran athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebuah kewajiban yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Karena siapa yang tidak membacanya dengan baik, maka dia berdosa. Baik hamba Allah di mana saja berada,
Beliau mengatakan lagi bahwa karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kita harus membacanya sesuai apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, dan kita membaca dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Dalam sebuah asar dikatakan, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli at-tablighu wa 'alaina at-taslim. Dalam pembahasan ilmu tajwid sebenarnya hanya 3 saja yang kita bahas. Yang terpenting utama di sana makharij hurufnya, kemudian sifat hurufnya, kemudian pembahasan ahkam lainnya seperti waqaf dan tidak, idghamat, kemudian ahkamul mudud dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kesalahan-kesalahan di tilawatil Quran? Ya, pertama adalah lahn jali dan lahn khafi. Lahn jali ini yang jelas terdengar salah ataupun secara tulisan. Mungkin tulisan ini secara rasanya bagaimana, nanti kita akan bahas. Penting di sini lahn jali secara bacaan dulu. Kemudian lahn khafi secara kasar pendengaran tak begitu nampak, nggak jelas ya kesalahannya. Tapi kalau diteliti dengan baik maka akan jelas bentuk-bentuknya. Maka yang diperlukan di sini adalah kejelian kita di dalam membaca ataupun mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Satu contohnya lahn jali, an'amta dibaca an'amtu. Lalu al-lahnu al-khafi memindah atau merubah sebuah hukum saja. Secara makna ya tidak ada yang terubah sebenarnya seperti itu. Namun sekali lagi ketika kita merubah contoh matnya, maka itu sudah nampak hukum jari dan sudah merubah makna ataupun arti dari kalimat itu sendiri. Al-lahnu al-khafi itu sendiri contohnya yang harusnya ikhfa tapi diidharkan. Contohnya anzalna, tapi ya dibacanya anzalna, tidak diikhfakan. Maka hamba Allah di mana saja berada, kita lanjut. Contoh berikutnya yang harusnya dibaca asa yang jali ya, tapi digantinya kepada asa. Ada lagi fakassarakum, tapi digantinya fakassarakum. Bagaimana contoh lam khafinya yang berikutnya? Contohnya su'al azab, tapi tidak dipanjangkan wawunya. Bagaimana keharusan kita atau hukum tentang makharij huruf dan sifatnya ditinjau dari hukum syariat? Secara mutlak makharij dan sifat huruf ini wajib kita pelajari ya, dan tidak mempelajarinya sebuah hal yang dosa. Untuk bagian tahsin dan taziniyahnya, maka 2 hal yang ditinjau di sini. Pertama, iltizamnya wajib yang musyafahah. Kemudian sabil tilawahnya, maka di sini ada 2 hal yang hak bagi orang-orang yang mungkin untuk mempelajarinya, dan tarkul akmal tidak mengapa bagi orang-orang awam yang tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Coba diulang lagi supaya paham. Yang paling urgent di dalam pembahasan Quran hanya 2. Yang paling dasar untuk kita ketahui, yang intisari daripada pembahasan sahihnya bacaan kita ataupun salah di dalam membaca Al-Quran. Pembahasan cukup panjang lebar. Di antara yang kita bahas coba hukum qiraatul Quran bil alhan, hukum membaca Al-Quran dengan kesalahan. Orang membaca seperti ini, coba contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di sana yang kita jumpai. Baiklah, suaranya bagus, merdu, mantap gitu kan. Cuma terkadang kita salah di sana. Apa salahnya? Kita minimnya ilmu, kita tahu suaranya bagus, udahlah itu udah paling benar bacaannya. Dan ini
kesalahan fatal bagi orang-orang yang hanya sekedar tahu bagian yang nampaknya saja, yang secara kasat pendengaran bagus, ya kan? Tapi kalau kita jeli mendengarkannya, kita punya ilmu, ya, punya dasar, maka kita akan mudah menilai, oh ini salah, ini benar, seperti itu. Di media sosial, YouTube ataupun di TV, kita bisa lihat di sana banyak sekali para muallim dan muallimah Al-Quran, baik itu orang Arab yang mengajarkan Al-Quran. Intinya Al-Quran itu mempunyai standar secara qiraat dan riwayatnya serta ilmu riwayat dan dirayatnya. Orang Arab bukanlah sebuah dalil. Orang Indonesia yang punya figur ataupun dia seorang publik atau tokoh, nggak bisa dikatakan dia sebagai hujjah dalil ketika dia membaca kita ikutin, tidak. Tapi yang kita bisa ambil darinya adalah bagaimana keabsahan, kesahihan secara qiraat, riwayat ilmunya dan riwayatnya. Kemudian punya nggak dia sanad yang mu'tabar, ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini, yang kita dengar juga di mana-mana, orang gampang sekali memberikan sanad. Orang percaya aja bacaan orang ini sudah punya sanad, lalu kita dapat mengambil ibrah darinya. Dan ini kesalahan besar. Ini yang paling penting di sana. Tidak semua orang punya sanad sudah bagus bacaannya. Atau sebaliknya lebih parah lagi, apalagi yang nggak punya sanad, bacaannya sudah jelek, sudah salah ya secara hukum, mengajarkannya ini kan makin dapat dosa, bukannya dapat pahala. Ingat, ini kembali lagi kepada pembahasan awal hukum-hukum tadi, bagaimana pembacaan hukum bacaan Al-Quran, ya, hukum dan hukum-hukum lainnya, biar tidak salah paham. Itu. Si fulan punya sanad, ayo kita belajar padanya. Belum tentu bacaan dia ini sudah masuk kategori, ya. Tapi yang kita cek di sana kesohihannya yang paling dalam adalah kita punya spesifik, memang punya takhasus di dalam membidangi Al-Quran dan ilmunya. Jadi saya katakan jangan bicara Al-Qurannya, bicara hadis saja banyak pemahaman. Bicara tentang fikih banyak ijtihad atau pemahaman. Bicara tentang akidah yang sudah al-qasar, yang paling ringan, artinya tidak ada perbedaan dalam akidah saja dibuat-buat ada perbedaan, apalagi Al-Quran. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, apabila Al-Quran ini dibuat sebagai ijtihad, bacaannya yang benar seperti ini, ya kan, menurut ini. Nggak ada seperti itu. Al-Quran adalah sebuah tauqifiyah yang sudah paten mutlak begini secara riwayat dan dirayatnya. Paham Allah di mana saja berada. Maka pentingnya belajar Al-Quran memang kepada sumbernya langsung, ya, yang sudah punya sebuah keistimewaan di sana. Ya, saya bukan orang yang paling baik bacaan saya ataupun orang yang paling benar bacaannya sudah sempurna bacaan Rasulullah SAW, tapi kita punya tekad yang kuat, ya, mempelajari Al-Quran ini dengan baik dan benar sesuai dengan keabsahan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ini sebuah cerita yang sangat menarik saya paparkan di sini. 2013 kurang lebih bulan 3-an, hari Kamis, kalau nggak salah seperti itu insya Allah. Saya mengajar di Roja Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah di bagian Ma'had Syatibi. Keluarlah dari pikiran saya bertanya-tanya, apakah benar bacaan saya sudah masuk standar sanad yang saya dapatkan dari guru-guru saya, riwayat-riwayatnya apakah ini sudah sahih apa dhaif, ya. Maka saya berdoa kepada Allah agar dipertemukan kepada Rasulullah lewat mimpi, ya, bukan langsung. Cerita singkatnya, alhamdulillah Allah kabulkan doa saya, bertemu dengan Rasulullah SAW, bertanya dua hal, apakah benar bacaan saya ini
apakah sudah tepat kita membaca dengan mushaf ini? Alhamdulillah secara sunnah takririyahnya mendapatkan sana kebaikan, keberkahan dan kebenaran dari Rasulullah SAW dan memujinya. Alhamdulillah langsung terbangun. Nah, saya terbangun, alhamdulillah inilah bacaan yang sahih dan benar. Maka saya ajarkanlah kepada murid-murid saya sesuai dengan sanad yang saya dapatkan dari guru saya. Dan kenapa ya? Kenapa kita memang perlu sanad? Karena ini adalah bagian daripada agama, menjaga agama. Ya, hamba Allah di mana saja berada. Sekali lagi saya katakan, orang Arab membaca Al-Quran bukan sebuah dalil ya. Kalau orang Arab baca begini, orang Arab juga banyak orang tidak tahunya. Contoh, kalau kita maaf saja nih, saya bukan benci kepada Syekh Ali Jabir yang ma'ruf di Indonesia ini orang Arab kan. Maaf, jauh dari bacaan yang standar gitu kan. Dan saya orang yang paling hebat daripada beliau, saya juga belajar. Tapi intinya kita mengkaji Al-Quran itu secara riwayat dan dirayat. Sekali lagi, Al-Quran bukan ijtihad, bukan sebab pemahaman fulan dan fulan, tapi ini kita belajar ke bagaimana kesaliman Al-Quran. Minallahi ar-risalah wa 'ala rasul tablighu wa 'ala taslimu. Lalu bagaimana cara pengajarannya, perbedaannya? Tadi kan bacaan, sekarang pengajarannya seperti apa? Sama aja sebenarnya pengajarannya seperti ini. Cuma di sana ada banyak sisi-sisi yang berbeda ya, di antaranya melalui media ini, cara penyampaiannya seperti ini, ada penekanan, ada lembut, ada longgar. Nah, ada juga yang bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ini adalah sebuah metode saja. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Sudah saya bahas di video kedua atau pertama, contoh-contoh bacaan-bacaan yang salah atau masalah lainnya di dalam membaca Al-Quran. Di dalam riwayat Hafiz an Asim hanya satu yang berbeda ya daripada riwayat-riwayat lainnya. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur. Kalimat majriha imalah hanya satu dalam Hafiz, dan ternyata di dalam Al-Quran riwayat Hafiz ini ada ilmu tajwidnya. Di dalam riwayat-riwayat lain juga ada tajwidnya, cuma kita belum mengetahui. Maka yang kita harus mengikuti perkembangan dari Al-Quran Al-Ghurabah. Setiap ini ada tajwidnya, insyaallah biiznillah. Baik, fokus lagi di dalam riwayat Hafiz ini saya bicara secara tarikh ya. Ada 3 vokal utama di dalam membacanya. A, I, U, nggak ada O, nggak ada E. Nah, E cuma satu doang tadi ya, imalah di dalam Hafiz. Alhamdulillah di mana saja berada. Ini saya masih membahas ya, pembahasan kesalahan. Ada ajami atau orang-orang yang orang bukan Arab membaca dengan cara musiki atau musik. Caranya ya gimana lah ya kan, jadi kayak orang nyanyi lah pengajinya. Nah, tadi di contoh nomor 1 dan nomor 2 pada video berikut sebelumnya saya juga contohkan bagaimana orang Arab Indonesia cara membacanya a'udzu dan bismillah ya kan. Maka kita jawab, cara yang baik dan benar dalam membaca Al-Quran ini harus benar-benar dirasai, dijiwai, ilmunya dipakai secara riwayat dan riwayatnya ya. Jangan terburu-buru, jangan juga terlalu lembek membaca Al-Quran. Pokoknya yang benar, yang kita membuat nyaman, adem, tenang, yakin benar-benar sesuai apa yang kita baca, maka insya Allah akan menyesuaikan sesuai ya. Baik, kita baca coba. Membaca dengan penuh jiwa, yaitu dengan makhrajnya hamzah pada pangkal tenggorokan.
ya. A'udzu bi, benar-benar mantap, bukan a'udzu, tapi yang benar a'udzu. A-nya benar secara harokat, sesuai dengan dhammahnya yang kamilah, harokatnya tamah. Bi kasrah yang sempurna, masuk pada sifatnya. Billahi makhrajnya lam di mana? Ya, ketika lam yang berharok yang mati sukun, maka dia kan bayiniyah, ya. Maka bayiniyah ini lebih lembut, lebih kurang ukuran kadarnya daripada rokhawah, ya. Adapun syiddah lebih pendek pada lainiyah atau bayiniyah, seperti itu. Maka cara bacanya billahi, jangan terlalu panjang. Billahi minasyaitonir, salah, cukup bismillahi. Contoh saya ini kan dengan ukurannya, ya, ada yang tahqiq, kemudian tadwir, ada yang hadar secara tingkatan. Billahi minasyaitonir rajim. Secara sempurnanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba perhatikan makhrajnya, perhatikan juga sifatnya dan hukum-hukum lainnya. Lalu bagaimana dengan bacaan seperti siapa yang dari Lombok itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Seperti itu, ya. Ada lagi metode semuanya kalau nggak salah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah metode. Sebenarnya dalam kitabnya Syekh Aiman, dalam intisar kitab kuliah Qira'atul Quran bil Alham, halaman 48 sudah menyebutkan di sana tabaqat, ya, tingkatan sautiyah secara suara yang keluar, dan zaman ukuran panjang dan pendeknya bacaan kita keluar, suara kita keluar, bagaimana seperti itu. Oke? Maka kita jawab, kalaupun mau membaca dengan musikiyah, tidak terlalu berlebihan sehingga nampaknya kayak orang nyanyi, ya kan? Nanti soimah yang yang apa namanya sebagai jurinya untuk menyebutkan mana yang salah, mana yang benar, ya kan? Tapi Al-Quran ini bukanlah sebuah harus diperdengarkan dengan suara yang istimewa seperti nyanyi, enggak, kan? Baca benar-benar ditadabburi, sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-Quran diturunkan, bacalah dengan bacaan haqqa tilawah. Dalam surah Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Seperti itu, Al-Quran dibaca dengan tartil. Nah, maka kita jawab lagi, sebenarnya bacaan bersama itu ada sedikit kerancuan atau kesalahan yang bisa mengakibatkan kebatalan, ya. Kurangnya tekanan ataupun mana makhraj yang harus dibaca begini, sifatnya yang harus begini, tidak fokus, lebih fokus kepada suara, bukan fokus kepada bacaan.
Ingat sekali lagi, Al-Quran bukanlah musik ataupun ucapan harus didengarkan, bacaan yang harus didengarkan kegemilangannya, kebagusannya. Tapi Al-Quran itu benar-benar dibaca dengan qiraat yang baik sesuai dengan riwayatnya, ilmunya, ya. Tuh. Kemudian bagaimana bacaannya, metode-metode yang ada di Indonesia, ada qiraat, ismani atau apalah kan dan sebagainya. Sebenarnya tidak mengapa, intinya ada pengaturan yang harus dilalui sesuai dengan prosedur qiraat dan riwayat. Sekali lagi, Al-Quran bukan punya lahjah Indonesia atau Bugis, Madura, Jawa ataupun Sumatera atau Bali dan sebagainya. Al-Quran milik kita bersama orang Islam dan harus dibaca dengan seperti apa yang dibacakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW hingga sampailah kepada kita. Adapun yang sangat istimewa, yang sangat terkenal di Nusantara ini, yaitu metode mujawad, ya, katanya mujawad, yang sering kita dengar, lihat langsung baik di media sosial ataupun di TV dan lain sebagainya. Musabaqah tilawah Al-Quran mujawad, atau qurra, ya, qurra. Bacaan-bacaan mereka tuh yang biasa ma'ruf, ya, yang dapat kita kenal dengan istilah mujawad. Bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh saja, saya kurang begitu paham masalah itu. Lalu bagaimana Ustaz? Pertanyaannya kan seperti itu. Hukum bacaan seperti itu, mujawad. Oke. Dalam istilah mujawad, ya itulah ba'sa bih, tidak mengapa orang mengistilahkan seperti itu. Murattalkah atau apalah kan, enggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ukur di sana kejelasan qiraatnya yang benar atau tidak. Terserah mau metode apa saja, bacaan seperti apa, maqamnya seperti apa, terserah. Intinya bacaannya sesuai enggak dengan tajwid, sesuai enggak dengan tahsin yang sudah standarisasi internasional. Ya, sekali lagi ini perlu dirujuk lagi kepada video pertama, kedua, dan ketiga. Maka pentingnya kita biar tidak gagal paham, maksud dan tujuannya masuk, ya, dapat gitu, biar tidak dipotong-potong. Kenapa saya katakan banyaknya kesalahan di sana di hukum mujawad ini? Ya, tidak haram, ya, tapi Anda sendiri menilai bacaan yang benar itu seperti apa, ya kan? Bukan karena mujawadnya yang salah, tapi cara bacanya yang salah. Baik, sedikit saya kritik, ya. Pertama dari auzubillah itu sudah salah, ya, sudah salah. Pengucapannya yang benar adalah a'udzubillahi, bukan a'udzu. Kalau metode seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, contohnya seperti itu. Ini kan ditashil namanya. Sedangkan tashil itu cuma satu dalam riwayat Hafiz. Dalam surah Fussilat disebutkan ayat 44 kalau nggak salah. Ajamiyun, seperti itu. Ya, apa ditashil? Memiringkan bacaan atau menyamarkannya atau diismamkan, seperti itu. Benar istilah tashil dalam ajamiyun, ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Kemudian di sana banyaknya pemotongan sifat-sifat huruf, juga ada perubahan sifatnya antara panjang dan pendeknya tidak terukur, matnya juga tidak terukur. Ya kalau kayak gitu harus buat tajwid sendiri, ya. Metode sendiri, ya. Kalau seperti itu yang namanya bukan lagi tatabbu, ya, karena Al-Quran itu adalah tatabbu. Kalau buat tajwid sendiri bukan tatabbu lagi, ya. Jadi hukumnya hukum maudhu'i jadinya kan, riwayat maudhu'i, buat-buatan, ya, buatan kita tanpa ilmu. Karena Al-Quran itu adalah ilmu dan tatabbu sunnahnya seperti itu. Baik. Kita bahas lagi bagaimana cara membaca Al-Quran.
hukum ta'awudz dan basmalah, maka fala budda lahu min al-bid'i bi ta'awudz, ya, kata Syaikhman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman seperti itu, apabila kamu membaca Al-Quran maka isti'azah, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu bagaimana dengan basmalah? Maka juga sebuah keharusan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah kecuali surah At-Taubah. Lalu bagaimana ketika kita membaca di tengah-tengah surah tapi tidak di awal surah? Maka hukumnya boleh-boleh saja, mukhayyar hukumnya, bisa mau basmalah atau enggak, ya terserah gitu kan. Intinya kata Imam Suyuti, basmalah itu adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah di mana saja berada, sahabat Quran yang saya muliakan, saya tidak bicara masalah hal-hal yang diperingatkan di sini ataupun tanbihat dari para ulama, karena ini bisa masuk kepada bagian ijtihad. Contoh basmalah kita ditiadakan di dalam beberapa tempat-tempat yang berkaitan dengan hal-hal yang kekufuran atau doa-doa yang tidak baik, atau tentang mengingatkan orang-orang munafik atau syaitan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu ittakhadallahu walada, ya, syaitan ya'idukumul faqra. Tidak boleh di sana. Ini tempat-tempat yang tidak boleh. Sebenarnya bukan karena tidak boleh, kalau ini masuk ijtihad. Intinya saya tidak mau bicara masalah ijtihad tentang seperti ini, tapi asalnya kita fokus lagi kepada bagaimana bacaan yang baik dan benar. Intinya paling utama di sana, bacalah bismillah, sebuah keberkahan. Ini Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala tahu di awal sebuah kemutlakan yang wajib kita baca. Pembahasan tentang bagaimana sisi-sisi atau perbedaan-perbedaan ta'awudz dan basmalah di dalam membacanya ada 4 sih, ya, dan semuanya sahih. Di antaranya qat'ul jami' atau memutus semuanya, sendi-sendinya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu contohnya. Ada qat'u at-ta'awudz ani al-basmalah wa waslu al-basmalah bi awali tilawah. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh, ya, fokus kepada contoh saja, jangan bacaannya. Nah, di sana kan putus tuh, baru kita memulai dengan menyambung basmalah dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, atau dengan surah-surah lainnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu, ya, seterusnya. Kemudian wasl ta'awudz bil basmalah ma'aqat al basmalah min awali tilawah, artinya menyambung antara a'udzu dan bismillah. Putus nih, lalu baca lagi surahnya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Putus tuh, ya. Terus lalu kita mulai dengan surah yang akan kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menyambung semuanya antara a'udzu, bismillah, dan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya. Ya, gitu, ya. Lalu bagaimana sisi-sisi basmalah atau perbedaannya antara dua surah kalau kita membacanya, ya. Contoh pertama yang memotong semuanya, walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim. Terus tuh, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Ada lagi, kemudian
Waqaf ada akhir surah Al-Munqadiyah. Waqaf ya, waqaf. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga menyambung semuanya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Waslul jami'. Ya, artinya menyambung semuanya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang terlarang di sini, yaitu menyambung dua hal. Pertama surah di akhir surah dan bismillah, kemudian memotongnya di sini. Contoh, kenapa? Biar tidak menambah ayat. Ya, ini maksud dan tujuan pelarangannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di sana. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini yang metode yang salah. Baik. Tapi yang perlu kita tambah di sini sebagai maklumat yang penting dalam membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbik. Kita contohkan yang benarnya. Di sini kita hilangkan hamzah wasalnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik. Jadi mimnya kita kasrahkan, langsung masuk ya. Baik hamba Allah di mana saja berada, sahabat-sahabat Quran yang saya muliakan, huruf Arab ada 29 ya, huruf hijaiyah. Pertama yang mantuqah. Mantuqah itu ada 28, maktubahnya tertulisnya ada 29. Jadi ada satu huruf yang tidak kita baca, tapi tertulis ada 28, yaitu huruf alif ya. Contohnya pada huruf la panjang ya, lam sama alif la. Dia tidak akan bisa dibaca alif itu kecuali sebelumnya fathah yang berharokat. Jadi semuanya keadaan huruf Arab itu kecuali alif yaitu sukun dan mutaharrik. Sukun dan mutaharrik. Fathah, dhammah dan kasrah. Sukun, fathah, dhammah dan kasrah. Kecuali alif. Adapun huruf yang bertasydid, maka yang pertama huruf sukun dan yang kedua mutaharrik. Itu definisi semuanya ya. Definisi tentang harokat. Dan saya ulang lagi, tidak ada vokal e ataupun o kecuali satu, e imalah pada bismillahi madreha wa mursaha. Oke, a i u, bukan kayak huruf Latin Indonesia a i u e o.